jajarannya. Wabil khusus untuk pendiri dan pengasuh Al-Qadiri Jember, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah beserta keluarganya. Insya Allah di sepanjang umur kita selalu dalam kebaikan, selalu dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Baik, anak-anakku semuanya. Dari sini Ibu mau tanya dulu, apakah kalian semuanya sudah paham apa itu ilmu falak? Belum sama sekali. Coba, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar apa itu ilmu falak? Belum pernah ya. Oke, kita akan belajar sama-sama ya teman-teman. Kali ini kita akan menganalisis sejarah ilmu falak di Indonesia untuk teman-teman waktu sholat dan arah kiblat. Nah teman-teman, kalau sholat menghadap kiblat betul? Kemudian ada waktunya. Oke, waktunya waktu apa? Zuhur, ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan semuanya itu akan bergerak beriringan sesuai dengan pergerakan bumi, bulan, dan matahari. Itu ya. Baik, kita akan belajar dulu apa sih definisi dan terminologi ilmu falak. Ya, jadi ilmu falak itu berasal dari bahasa Arab ya teman-teman, yang berarti orbit atau lintasan benda langit. Nah, coba saya minta satu anak untuk membacakan slide yang sudah dibuat. Oke, silakan. Ini yang mana? Siapa namanya? Mbak Mas Nurul, silakan dibaca. Definisi dan terminologi ilmu falak. Istilah falak berasal dari bahasa Arab falak yang berarti orbit atau lintasan benda langit. Ilmu falak adalah disiplin ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit secara sistematis dan ilmiah. Penting untuk membedakan dari astrologi, sementara astrologi fokus pada ramalan nasib. Ilmu falak adalah astronomi murni digunakan untuk kebutuhan keagamaan dan penanggalan. Oke, cukup. Terima kasih Mbak Mas Nurul. Sekarang teman-teman sudah paham apa itu ilmu falak? Coba sekarang Ibu tanya apa bedanya ilmu falak dengan ilmu astronomi atau astrologi? Kalau ilmu falak, iya betul sekali ya. Jadi kalau ilmu falak itu membahas tentang bumi, bulan, dan matahari. Ya. Kemudian untuk astronomi itu membahas tentang tata surya secara keseluruhan, planet-planet. Seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman pernah melihat ada kalender yang berbeda, ada kalender yang satunya tanggal 1, yang satunya tanggal 2? Pernah? Nah, tapi kalau perbedaan antara yang satunya tanggal 1, satunya tanggal 5, pernah nggak? Belum pernah selama ini ya. Jadi itulah perbedaan. Nanti kita akan belajar secara detail apa itu penghitungan ya dengan metode hilal juga dengan metode hisab. Gitu ya. Sekarang kita lihat dulu. Baik, ini ya ruang lingkup ilmu falak dalam Islam ya teman-teman. Nah, kita sudah pernah ya melihat awal bulan Komariah. Ciri-cirinya apa awal bulan Komariah? Biasanya bulannya kecil seperti bulan Sabit. Nah, betul sekali. Itu adalah awal bulan Komariah. Nah, untuk apa kita menentukan awal bulan Komariah? Untuk bisa mengetahui kapan kita puasa, betul ya? Kapan kita lebaran, kemudian kapan kita Idul Adha, ya Rajab, dan semua hari besar Islam itu kita melihatnya dari pergerakan itu tadi bulan, bumi, dan matahari. Itu ya yang kita sebut dengan ilmu falak. Oke. Nah sekarang kita juga akan belajar tentang waktu sholat dan kiblat, gitu ya. Jadi menghitung waktu sholat yang tepat dan menentukan arah kiblat ke Ka'bah. Teman-teman pernah mendengar Masjid A adzan, kemudian jarak sebentar Masjid B adzan, gitu ya. Kemudian Masjid C kemudian adzan juga. Jadi saling mengawali atau memanggil kita semua untuk sholat yaitu dengan suara adzan. Karena apa? Karena sudah waktu sholat sudah tiba. Gitu ya. Kemudian ada gerhana. Pernah teman-teman di berita, di TikTok mungkin mendengar atau melihat informasi akan terjadi gerhana bulan total. Pernah ya? Siapa yang belum pernah tahu gerhana matahari atau gerhana bulan total? Sudah pernah lihat semuanya? Nah, itu kita bisa memprediksi dan menghitung waktu terjadinya gerhana matahari dan bulan. Itu menggunakan ilmu falak juga, ya. Nah, kemudian kita juga akan memkonversi kabut atau awan atau mendung, gitu ya. Kenapa? Karena air laut itu kan terus menguap ya teman-teman, sehingga itu menutupi hilal. Harusnya hilal itu akan muncul di permukaan air laut, tapi sayangnya air lautnya terus menguap sehingga terjadilah awan atau mendung. Oke, hilalnya seperti apa ya Bu? Oke. Tadi kita sudah melihat ya hilalnya kurang lebih seperti ini, tapi lebih kecil lagi.
Nah ini yang paling kita tunggu ya teman-teman. Ilmu falak di Nusantara itu berkembang pesat. Ya. Karena apa? Karena banyak orang dari Timur Tengah datang ke Indonesia. Ya. Kemudian orang Indonesia juga banyak yang belajar ke Timur Tengah. Betul ya? Nah kemudian kita pernah mendengar mungkin ada Sultan Agung dari Mataram itu bahkan menggabungkan kalender Jawa dengan kalender Hijriah pada tahun 1625 Masehi. Gitu ya. Kemudian menciptakan sistem unik yang relevan sampai sekarang. Gitu. Pernah teman-teman dengar yang namanya pain, kliwon, pon, ya, pon, pain, pon, wage, legi, seperti itu ya. Nah itu adalah hari-hari Jawa. Gitu. Ada Senin pain, Selasa pon, ya Rabu wage, Kamis legi, gitu ya. Jumat kliwon dan lain sebagainya. Ya. Oke, sekarang kita berada di zaman yang digital, betul ya? Sekarang siapa yang belum punya HP? Nah, pasti semuanya punya HP ya, punya smartphone, punya Android. Nah, itu kita bisa menggunakannya dari tangan kita, gitu ya. Nah, jadi aplikasi modern, pengembangan aplikasi seperti Islamic Classroom itu menggunakan akses data falak dari semua. Coba nanti bisa di browsing di Play Store ya, bisa di-download yang namanya Islamic Classroom. Itu kita bisa melihat mengenai ilmu falak. Nah, kemudian ada metode baru teman-teman, penggunaan epimetric segitiga bola dan SETI meningkatkan akurasi perhitungan. Jadi sekarang tuh ada yang namanya kalkulator ya, untuk bisa menghitung kapan awal bulan Ramadan, kapan awal bulan Syawal dan lain sebagainya. Kapan awal bulan Hijriah itu terjadi itu bisa dihitung menggunakan kalkulator. Ya, menggunakan epimetric. Kemudian urgensi global, ilmu falak itu sangat penting dalam aspek teologi, sosial, dan teknologi di era modern. Coba sekarang ibu pengen tahu siapa di sini yang pernah mendapatkan berita gitu ya mengenai Ru'yatul Hilal misalkan. Pernah? Pernah. Oke. Biasanya Ru'yatul Hilal itu dilaksanakan di akhir bulan apa? Di akhir bulan sebelum Syawal atau sebelum Ramadan. Jadi melihat hilalnya itu adalah akhir bulan ya, akhir bulan menjelang awal bulan Hijriah. Gitu ya. Oke, keren sekali. Terima kasih. Dan ini digitalisasi ini sangat memungkinkan buat kita semua ya, kaum muda, ya, bisa jadi yang tua kan, kita semua untuk terlibat aktif dalam pengembangan ilmu falak. Nah, bagaimana caranya? Adalah kita dengan mengikuti acara Ru'yatul Hilal, kita membuat laporan analisis gitu ya, laporan untuk tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kita melihat Ru'yatul Hilal, melihat hilal, dan kemudian tulisan itu bisa kita publish di jurnal seperti itu ya. Sehingga apa? Nanti anak-anak kita, cucu kita itu bisa melihat bahwa oh ternyata dulu ibuku, nenekku pernah membuat laporan analisis mengenai ilmu falak yang bisa bermanfaat untuk perkembangan ilmu falak di Indonesia. Oke, sekarang kesimpulannya ilmu falak itu adalah pilar peradaban Islam ya teman-teman. Dari masa pra-Islam hingga era digital ya, ilmu falak itu tetap menjadi ilmu dasar yang sangat vital bagi umat Islam. Gitu ya. Jadi ilmu ini bukan hanya penunjang ibadah, tetapi juga menjadi penjaga kesatuan umat Islam. Ya, dan penggerak kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan memahami pergerakan alam semesta, umat Islam memperkuat imannya dan berkontribusi pada kemajuan peradaban. Insya Allah semuanya teman-teman di sini sudah bisa memahami apa itu ilmu falak ya, dari masa pra-Islam sampai ke era digital. Oke, sekarang Ibu akan memberikan satu tugas buat teman-teman semua. Ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah dengan menemukan atau mencatat nama-nama bulan Hijriah dan nama-nama bulan Masehi. Ya. Kemudian memberi tanda mana awal bulan Hijriahnya. Ya. Kemudian nanti dikumpulkan